Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya Farhan Ferdiansyah Sastra Praja dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Sosiologi. Saya sebagai peserta PLMU UNJ 2020 dan termasuk dalam kelompok 3. Saya di sini ingin menyampaikan tugas berupa RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Isu Omnibus Law mulai muncul ke publik di saat Bapak Joko Widodo yang dilantik sebagai presiden terpilih pada periode 2019-2024, di mana setelah ia dilantik, dia mempunyai kesempatan untuk berpidato, di mana dalam pidatonya tersebut ia menyampaikan berbagai macam gagasan. Salah satunya adalah ia ingin sekali memangkas peraturan-peraturan yang menghambat investasi, yang kita kenal dalam istilah Omnibus Law. Jadi Omnibus Law sendiri merupakan suatu undang-undang yang merevisi puluhan undang-undang yang lain, di mana Omnibus Law sendiri merupakan sesuatu yang baru di Indonesia karena belum ada sebelumnya, tetapi bukan sesuatu yang baru di tatanan negara dunia atau di berbagai negara yang ada di dunia. Selama pandemi COVID-19, dalam perjalanan RUU Ciptaker Omnibus Law yang diharapkan masyarakat untuk diberhentikan sementara dalam pembahasannya, tetapi tetap pemerintah dan DPR melanjutkan pembahasan tersebut meskipun sempat ditunda ketika Presiden Joko Widodo dan juga Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan terdapat masalah terhadap klaster ketenagakerjaan di dalam RUU Ciptaker, dan juga ada ancaman dari buruh ingin demo besar-besaran pada 30 April. Nah, atas sebab itu maka ditunda sementara. Namun ketika memasuki masa pelonggaran PSBB atau PSBB transisi, DPR dan bahkan ketika memasuki masa reses atau masa rehat sidang, DPR RI tetap melanjutkan rapat untuk menyusun DIM tentang RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Yang penting, kata mereka, jangan ada keputusan atau pengesahan pada pembahasan RUU Ciptaker Omnibus Law tersebut. Ini terlihat bahwa mereka, DPR RI, terlihat bahwa kita sudah ketahui ya bahwa kursi-kursi di DPR RI dipenuhi atau didominasi oleh kelompok koalisi pemerintah, sehingga program-program pemerintah untuk dibahas dan disahkan tidak terlalu memiliki kendala dan kesulitan dari pihak eksternal. Yang dimaksud ini adalah wakil rakyat yang menjadi oposisi atau masyarakat yang menolak pembahasan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Mereka melakukan ini sebagai kesempatan berharga untuk memperbaiki citra dan kinerja pemerintahan Joko Widodo pada periode sebelumnya, serta agar bisa cepat merealisasikan dalam bentuk kerja nyata sehingga memiliki dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia. Dan lebih dari itu, agar bisa mencegah terjadinya kemungkinan di pemerintahan selanjutnya tidak lanjutkan program tersebut. Lebih dari itu, sebenarnya permasalahan ekonomi kita, terutama dalam hal investasi, itu sebenarnya bukan permasalahan dari jumlah besaran investasinya, bukan, tetapi kualitas investasinya masih kurang, seperti yang dikatakan oleh ekonom Faisal Basri.
Jadi, kualitas investasi kita lebih dominan pada bangunan sebesar 75,04%, disusul oleh mesin dan perlengkapan sebesar 10,60%, kendaraan 4,95%, peralatan lain 1,67%, serta sumber daya hayati 5,41%, dan produk kekayaan intelektual 2,32%. Jadi hasil investasi terlihat pada bangunan berupa mall yang banyak menjual barang-barang impor. Sebaliknya mesin dan peralatan yang menghasilkan berbagai barang yang bisa diekspor masih cenderung kurang. Maka dari itu sebenarnya permasalahan ekonomi berkaitan dengan investasi bukan karena jumlah besar investasinya, tapi karena kualitas investasinya yang masih cenderung memiliki kekurangan. Terlepas dari itu semua, yang terpenting di saat pandemi COVID-19 dalam pembahasan RUU Cipta Kerja seharusnya bisa diberhentikan terlebih dahulu pembahasannya. Karena yang harus sekarang terfokus baik dari eksekutif maupun legislatif yaitu melakukan penanganan penyebaran virus corona. Dengan seperti apa yang dikatakan epidemiologi, bahwa pemerintah harus memperbanyak testing karena saat ini masih jauh sekali dari negara atau top 5 besar negara kasus COVID-19, serta memperbagus tracing atau pelacakan dan juga isolasi karena masih banyak kemunculan klaster-klaster baru yang terakhir terdapat pada perkantoran, serta menahan laju pertumbuhan fatality rate atau tingkat atau rata-rata kematian yang saat ini di Indonesia masih terlalu tinggi. Jadi eksekutif sebagai pelaksana dan juga legislatif memfasilitasi untuk melakukan rapat-rapat atau membuka RDP atau rapat-rapat lain meskipun di saat masa reses sekarang dengan secara masif. Karena seperti kita tahu bahwa terlihat banyak sekali diskusi publik di media online yang sangat bagus untuk direalisasikan dalam bentuk kinerja nyata dan didukung dengan adanya peraturan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan tugas RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Yang terpenting adalah bukan pada kelanjutan pembahasan tersebut, melainkan hanya terfokus untuk pencegahan dan juga penanganan penyebaran COVID-19. Para pemegang kekuasaan lebih terfokus ke sana untuk memperbaiki testing, tracing, dan juga isolasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.